Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teteh-teteh Nasyiah? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Nah, baik. Sekarang kita mungkin sudah peka terhadap media berita informasi bahwasannya nih bisa jadi ada di sekitar kita atau di media yang kita lihat itu tentang isu-isu child grooming. Apa sih itu dan bagaimana sih peran kita baik sebagai ibu ataupun sebagai perempuan yang ada kasus tersebut di sekitar kita. Nah, sedikit mengulas apa sih child grooming itu. Nah, child grooming itu biasanya adalah suatu tindakan manipulatif yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak yang mereka itu sudah memasuki usia pubertas. Nah, apa yang dilakukan? Nah, karena grooming ini adalah suatu tahapan di mana adanya proses jangka dan tidak hanya satu waktu. Jadi, biasanya kekerasan dalam tanda kutip kekerasan seksual terhadap anak ataupun child grooming ini dilakukan secara bertahap kepada anak. Nah, contohnya biasanya ini itu bisa dilihat dengan adanya membangun kepercayaan terlebih dahulu. Jadi bagaimana supaya anak itu nyaman, khususnya pada anak-anak pubertas, bagaimana dia membutuhkan untuk teman-teman bercerita atau orang yang memahaminya. Nah, bagi pelaku tanda kutip child grooming ini, mereka berusaha menarik anak-anak supaya merasa percaya terhadap mereka, adanya kenyamanan supaya lebih mudah untuk didekati. Kemudian setelah itu apalagi yang biasanya mereka lakukan? Nah, tahapan kedua yaitu mereka membuat adanya isolasi ataupun batasan terhadap anak-anak itu. Bagaimana membatasi mereka baik dari keluarganya, kemudian dari teman-temannya, dan membuat statement kepada mereka bahwa ini rahasia di antara kita. Kamu tidak boleh bercerita kepada siapapun, hanya ada saya dan kamu, tidak boleh dikasih tahu. Nah, akibatnya apa? Nah, anak itu bisa menarik diri dari komunitasnya, dari keluarganya, dan hanya bercerita kepada orang itu karena tadi adanya rasa kepercayaan dan kenyamanan terhadap orang itu. Nah, medianya apa saja sih? Nah, sekarang banyak sekali medianya. Bisa jadi dilihat dari media online atau misalnya game. Bagaimana ketika mereka tidak bisa menemukan kenyamanan dengan teman, bisa jadi karena berbeda pendapat. Nah, mereka bisa menemukan kenyamanan itu lewat media-media online atau misalnya game-game yang membuat mereka lebih happy. Nah, tetapi di sini harus yang lebih waspadai. Mungkin teteh-teteh atau misalnya teman-teman semua di sini melihat bahwa child grooming ini bukan hanya dilakukan oleh orang luar, tapi nauzubillah, keluarga terdekat bisa jadi adalah pelakunya. Nah, maka dari itu, apa nih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bagaimana kita harus membentuk pola asuh keluarga, adanya rasa kenyamanan, adanya rasa keamanan anak terhadap peran orang tuanya. Tidak jadi mereka rasa takut, kemudian takut dimarahin ketika bercerita, apalagi dalam usia-usia pubertas, bagaimana anak itu sudah mulai menyukai lawan jenisnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus memahamkan mereka tentang sex education. Ya, mungkin dari TK sudah diajarkan oleh gurunya bagian tubuh mana yang boleh disentuh, bagian tubuh mana yang boleh dilihat. Nah, ini pentingnya bagaimana agama masuk gitu kan. Masuk pemahaman-pemahaman agama tentang sebagai perempuan itu kewajiban menjaga aurat, kemudian sebagai peran laki-laki juga bagaimana dia bisa membatasi diri pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, setelah itu adalah kita harus memantau gerak online ataupun misalnya mereka track record dalam permainan online mereka, apakah dari media sosialnya bertemannya dengan siapa, atau misalnya game-games yang biasa mereka lakukan, itu kita harus tahu supaya kita bisa mengedukasi masuk, bukan hanya menjudgment kamu main online saja, kamu hanya aktif di media sosial saja, kamu hanya main game saja. Nah, sehingga anak itu dia merasa adanya labeling terhadap orang tua dari orang tuanya untuk menjauh dari keluarganya. Aku katanya main game aja,
aku katanya online aja, tidak ada kedekatan. Jadi sehingga dia merasa aku tertekan, aku tidak mau bercerita apapun. Nah, hal-hal yang ini yang harus kita minimalisir dalam keluarga itu adanya labeling terhadap anak. Nah, kenapa sih child grooming itu harus kita lawan, harus kita hilangkan kalau bisa? Karena ini banyak sekali dampak negatif terhadap anak. Trauma pasti ada. Jadi bagaimana dia timbul rasa kecemasan untuk dia membangun suatu hubungan dengan temannya atau dengan masyarakat sekitar, adanya rasa dia ketidakpercayaan ketika bersosialisasi, kemudian bisa menjadi juga dia antisosial, sudah mulai menarik diri karena dia merasa malu, merasa bersalah. Nah, kenapa seperti itu? Karena labelingnya terkadang banyak orang yang menjauhi, oh dia korban, gak mau dekat-dekat. Padahal itu adalah anak-anak yang harus kita rangkul, yang harus kita selamatkan. Yang menjadi pelaku adalah orang yang melakukan child grooming itu, bukan anaknya. Anaknya tidak bersalah. Justru anaknya itu adalah yang harus kita bantu, yang harus kita motivasi supaya dia tetap bisa semangat dalam menjalani hari-harinya dan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik secara pelajar, baik sebagai anak, dan memiliki relationship yang baik dengan keluarganya beserta teman-temannya. Mungkin demikian terkait sedikit child grooming. Mudah-mudahan kita bisa peka, kita bisa melihat, dan kita bisa menanggulangi ketika ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Mangga teteh-teteh Nasyiah jika ada mungkin di sekitarnya terkait kasus ataupun korban child grooming, karena memang sekarang itu kasus child ini sedang meningkat gitu. Pada tahun kemarin itu mungkin di berita itu ada sekitar 554 kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak. Nauzubillahi min dzalik. Ayo kita sama-sama peka, kita sama-sama hadir, saling membantu. Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah kita bisa bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.